Gimana caranya? Walaupun Persib sering bermain dengan tempo yang lamban musim ini dengan peluang yang berbahaya dan mencetak gol. Laga krusial sore tadi saat Persib Bandung menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Pertandingan ini bukan sekedar soal 3 poin, tapi juga penentuan arah perebutan gelar. Dan benar saja, hasil akhirnya membuat peta persaingan semakin panas. Persib menang, Borneo tak senang, Persija apalagi yang perlahan mulai terlempar dari perburuan. Iya, Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta. Maung Bandung menang tipis namun sangat berarti dengan skor 1-0 sekaligus mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 3 poin dari Borneo FC yang baru akan bermain besok. Menariknya, Persib langsung tancap gas sejak awal pertandingan. Baru berjalan 2 menit, stadion langsung bergemuruh. Patricio Matricardi sukses membuka keunggulan lewat skema bola mati. Berawal dari tendangan bebas Tom Haye, bola diarahkan dengan presisi dan disambut Matricardi menjadi gol. Skor 1-0 untuk Persib, dan ini menjadi bukti betapa efektifnya mereka dalam memanfaatkan peluang. Setelah unggul cepat, Persib tidak menurunkan tempo. Pada menit ke-11, peluang kembali tercipta lewat sepakan kaki kanan Ramon Tanke di dalam kotak penalti. Namun, kiper PSIM Cahya Supriyadi masih sigap mengamankan bola dan menjaga timnya tetap dalam permainan. Meski terus menekan, tidak ada tambahan gol hingga babak pertama usai. Persib menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0, namun secara permainan mereka terlihat cukup dominan, terutama dalam penguasaan bola dan distribusi serangan. Masuk ke babak kedua, Persib tetap menunjukkan intensitas tinggi. Mereka tidak bermain aman, justru terus mencari gol tambahan untuk mengunci pertandingan. Pada menit ke-60, Luciano Guaicochea mencoba peruntungannya lewat tembakan jarak jauh, namun sayang bola masih melenceng dari sasaran. PSIM sendiri bukan tanpa perlawanan. Mereka sempat mengancam lewat sepakan on target Franco Mingo, namun belum cukup untuk menaklukkan lini pertahanan Persib yang tampil disiplin sepanjang laga. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tidak berubah. Persib memastikan kemenangan penting yang menjaga asa juara tetap berada di jalur yang tepat. Hasil ini membawa Persib kukuh di puncak klasemen sementara dengan 72 poin. Maung Bandung kini unggul 3 angka dari Borneo FC yang menguntit di posisi kedua dengan 69 poin. Tekanan kini beralih ke Borneo, sementara Persija semakin terdesak dalam persaingan. Usai laga, reaksi pengamat bola pun bermunculan. Salah satunya dari Bung Binder yang menyoroti performa Persib secara keseluruhan. Ia menyebut, Persib di pertandingan ini bermain dengan efektivitas tinggi. Lini tengah yang dimotori Tom Haye berhasil mengalirkan bola ke berbagai lini. Tom Haye di laga ini menjadi pembeda. Dirinya bermain Spartan demi Persib membawa Persib juara musim ini. Dan memang, jika melihat jalannya pertandingan, peran Tom Haye sangat krusial. Ia bukan hanya menjadi pengatur tempo, tapi juga motor serangan yang membuat permainan Persib lebih hidup dan terstruktur. Kesimpulannya, kemenangan ini menunjukkan kemantangan Persib sebagai kandidat juara. Mereka tidak hanya mampu mencetak gol cepat, tapi juga menjaga konsistensi permainan hingga akhir laga. Jika performa seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin gelar juara akan benar-benar mendarat di Bandung musim ini. Persib waspada jelang laga krusial kontra PSIM Yogyakarta. Boyan Hodak, jangan sampai lengah dan waspada. Jelang laga krusial menghadapi PSIM Yogyakarta, Persib Bandung benar-benar tak ingin kehilangan fokus sedikitpun. Pelatih Maung Bandung Boyan Hodak langsung memberi peringatan tegas kepada anak asuhnya, jangan sampai lengah dan waspada. Peringatan itu bukan tanpa alasan, meski baru saja meraih kemenangan dramatis. Boyan memastikan timnya tidak larut dalam euforia. Jadwal padat dengan jeda hanya 4 hari menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi Persib dalam menjaga konsistensi performa. Dalam pernyataannya, Boyan menegaskan, atmosfer tim sedang bagus setelah hasil pertandingan terakhir, terutama performa di babak kedua. Tapi kami sekarang fokus ke Jogja.
Artinya jelas, kemenangan atas Bhayangkara FC memang penting, namun itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Kini, fokus sepenuhnya diarahkan ke laga berikutnya, melawan PSIM Yogyakarta. Dan perlu diingat, PSIM bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Boyan bahkan secara terbuka mengakui kualitas calon lawannya tersebut. Mereka tim yang terorganisir dengan baik, sulit dikalahkan. Bahkan ketika kalah, mereka hanya kalah dengan selisih 1 gol. Tidak ada yang meremehkan mereka bekerja sangat keras. Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pertandingan nanti diprediksi berjalan ketat. Persib dituntut tampil disiplin dan bekerja ekstra keras jika ingin mengamankan hasil maksimal. Boyan pun sudah memperkirakan jalannya laga akan berlangsung sengit. Saya memperkirakan pertandingan yang sulit, tapi saya berharap di akhir kami mendapatkan hasil yang positif. Modal Persib sendiri datang dari kemenangan luar biasa di laga sebelumnya. Sempat tertinggal 2 gol dari Bhayangkara FC, Maung Bandung menunjukkan mental baja dan berhasil melakukan comeback dramatis. Bagi Boyan, kemenangan itu bukan sekedar tambahan 3 poin, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter tim. Setiap kemenangan itu penting. Dengan setiap kemenangan, Anda menjadi pemain yang lebih baik, Anda menjadi tim yang lebih baik. Ia bahkan tak ragu memuji mentalitas anak asuhnya. Kami menunjukkan karakter setelah tertinggal 2-0. Kami bangkit, bahkan bisa saja mencetak lebih dari 4 gol. Kemenangan itu jelas memberi dampak besar bagi tim. Ini memberi kepercayaan diri ekstra dan energi untuk tim, pungkas Boyan. Di sisi lain, bek Persib Federico Barba juga menunjukkan keyakinan tinggi. Ia menilai kemenangan sebelumnya menjadi suntikan moral yang sangat penting bagi skuad Maung Bandung. Saya pikir dari pertandingan terakhir, kami mendapatkan banyak kepercayaan diri, karena itu adalah laga yang sangat berat. Tapi kami berhasil melaluinya bersama-sama. Ini sangat bagus, karena sekarang kami butuh energi lebih. Barba juga menegaskan bahwa tim tidak ingin berpikir terlalu jauh. Fokus mereka saat ini hanya satu, yakni menang di setiap pertandingan. Kami hanya perlu memenangkan pertandingan demi pertandingan. Laga berikutnya adalah yang paling penting. Saya tidak ingin terganggu dengan 3 laga setelahnya. Dengan kata lain, setiap laga kini diperlakukan seperti final. Kami harus terus berjuang karena kami butuh kemenangan. Namun di balik persiapan pertandingan, sempat muncul drama yang memanaskan suasana. Tuduhan rasisme terhadap Mark Klok mencuat usai laga kontra Bhayangkara FC. Boyan Hodak pun angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas. Saya akan jelaskan satu hal, kejadian ini terjadi tepat di depan wasit. Ia menegaskan jika memang terjadi pelanggaran serius, wasit pasti sudah mengambil tindakan. Jika Mark mengatakan sesuatu yang salah, dia pasti akan langsung mendapatkan kartu merah saat itu juga. Setelah melakukan konfirmasi kepada beberapa pemain, hasilnya pun sama. Tidak ditemukan unsur rasisme dalam insiden tersebut. Boyan menduga hanya terjadi kesalahpahaman. Jadi mungkin Henry salah dengar karena bahasa Inggrisnya. Ia pun menyayangkan sikap Bhayangkara FC yang membawa isu tersebut ke media sosial. Ini memalukan bagi mereka. Menurut saya, mereka seharusnya muncul dan meminta maaf kepada Mark Klok. Sudah sangat jelas. Dukungan terhadap Klok pun mengalir dari rekan setimnya, salah satunya Levin Kurtzawa. Saya menentang segala bentuk rasisme. Saya mendukung penuh kapten saya. Ia juga menegaskan karakter Klok yang ia kenal. Saya tahu siapa dia dan apa yang ia perjuangkan. Tidak ada tempat bagi rasisme sama sekali. Kini suasana kembali kondusif. Fokus Persib sepenuhnya kembali ke lapangan, menatap laga penting melawan PSIM Yogyakarta. Pertandingan ini bukan sekedar soal 3 poin. Lebih dari itu, ini adalah ujian konsistensi, momentum, dan tekad Persib untuk terus melangkah di jalur juara.